Lelang jamu regenerasi pertama berakhir dengan sempurna. Setelah itu, Fania segera memperkenalkan item kedua dari acara lelang malam ini. Rangkaian acara lelang malam itu memang sudah dirancang. Pertama-tama melelang satu jamu regenerasi untuk membangkitkan suasana, lalu melanjutkan dengan beberapa barang antik dan karya seni pilihan dari Museum Barang Antik untuk menggoda para peserta. Setelah nafsu dan kesabaran para peserta benar-benar terpancing, barulah jamu regenerasi kedua akan dilelang dan seterusnya. Saat ini lelang menampilkan barang kedua, yaitu sebuah piring keramik biru putih. Sementara itu, di luar ruang lelang, Ahmad Saidi sudah dibawa oleh para prajurit pasukan Galesong ke ruang istirahat di belakang. Sesuai instruksi Andi Rewa, semua peserta yang dikeluarkan dari acara lelang tidak diperbolehkan langsung pulang. Mereka harus menunggu hingga lelang benar-benar selesai, baru boleh meninggalkan tempat. Andi Rewa menyaksikan semua tindakan Ahmad Saidi tadi melalui monitor di ruang pengawasan dan tidak bisa menahan rasa haru di hatinya. Dia tahu alasan dibalik hilangnya kendali diri Ahmad Saidi, dan dalam batas tertentu dia juga bisa memahaminya. Maka dia pun berkata kepada Ibnu Komar yang berada di sebelahnya, "Ibnu Komar, untuk sementara kau yang pantau tempat ini, aku akan pergi melihat Ahmad Saidi." Ibnu Komar mengangguk ringan dan menjawab dengan hormat, "Baik Tuan." Andi Rewa melangkah menuju ruang istirahat tempat Ahmad Saidi berada. Saat itu Ahmad Saidi duduk lemas di sofa, air matanya berlinang penuh penyesalan dan frustrasi. Dia sadar tindakannya barusan sangat tidak dewasa dan sangat tidak rasional. Namun penyesalan itu datang terlambat. Kesalahan sudah terlanjur terjadi dan tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Yang paling dia inginkan sekarang adalah bisa bertemu langsung dengan Andi, mengakui kesalahannya, lalu memohon pengampunan. Harapan terakhirnya adalah bisa membeli jamu regenerasi secara pribadi dari Andi, meski hanya seperempat butir dengan harga 2 miliar pun dia rela. Saat itu juga, pintu ruang istirahat tiba-tiba terbuka. Melihat Andi Rewa masuk, Ahmad Saidi langsung terkejut dan berdiri dengan gugup, lalu berkata dengan penuh kecemasan, "Tuan Andi." Andi Rewa mengangguk ringan padanya, lalu berjalan ke hadapannya dan bertanya, "Tuan Ahmad Saidi, ada apa denganmu malam ini? Kau begitu gegabah. Ini bukan gaya yang biasa kau tunjukkan." Ahmad Saidi menarik napas panjang sambil menyeka air matanya. Dengan sangat malu dia berkata, "Maafkan aku Tuan Andi. Aku... Setelah terbata-bata sekian lama, akhirnya dia berkata dengan suara terisak, "Wawasanku terlalu sempit." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Kalau dulu kau tidak berhasil mendapatkan jamu regenerasi itu, mungkin mentalmu tidak akan seterpuruk ini." Ahmad Saidi langsung mengangguk berkali-kali dan dengan penuh penyesalan berkata, "Benar, karena aku pernah berhasil mendapatkannya, mentalku benar-benar menjadi tidak stabil. Aku sendiri pun tidak tahu kenapa aku seperti itu. Melihat harga jamu regenerasi semakin lama semakin tinggi, rasanya dadaku semakin sesak." Andi Rewa pun berkata dengan serius, "Kadang-kadang, baik karena faktor internal maupun pengaruh eksternal, kita bisa menjadi buta dan tidak melihat keseluruhan gambaran. Di saat seperti itu, kita perlu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kau ini masih tergolong muda dan belum lama mendapatkan satu saset jamu regenerasi. Usia fisikmu sekarang sekitar 30-an. Tubuhmu sehat dan bebas penyakit. Dibandingkan dengan ratusan peserta lain di dalam sana, kau justru yang paling sehat. Dan dari segi keberuntungan, kau jauh lebih beruntung daripada mereka semua. Kalau dipikir-pikir begitu, kehilangan kesempatan lelang kali ini pun sebenarnya bukanlah masalah besar. Tapi aku tidak menyangka justru mentalmu yang paling rapuh." Ahmad Saidi spontan menjawab, "Tuan Andi,
benar sekali. Lalu dia buru-buru menatap Andi. Suaranya parau karena emosi. Tuan Andi, aku mohon, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku tahu aku salah besar hari ini dan pantas tidak bisa ikut lelang tahun ini. Tapi tolong, jangan keluarkan aku dari semua lelang yang akan datang. Andi Rewa pun berkata serius, aku membangun skema besar ini dan mengumpulkan begitu banyak pemain kelas atas ke tempat ini. Hal yang paling aku butuhkan adalah menjamin keadilan permainan ini. Kalau keadilan tidak bisa dijamin, lalu bagaimana kelanjutannya? Ahmad Saidi hendak menjelaskan, namun Andi segera mengangkat tangan dan memotong ucapannya. Kita semua orang dewasa. Kalau melanggar aturan, maka harus menanggung konsekuensinya. Meski di dalam hatinya, Ahmad Saidi merasa tidak rela, namun dia sangat sadar bahwa di hadapan Andi, dia sama sekali tidak punya ruang untuk bernegosiasi. Tidak usah berbicara mengenai status dan kekuatan Andi saat ini. Cukup dengan satu sesi lelang saja, Andi mungkin akan meraup keuntungan bersih ratusan miliar. Angka yang sudah jauh melampaui dirinya. Lalu apa dasar dirinya untuk terus berbicara dan memohon? Maka dengan perasaan putus asa, dia hanya bisa menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan hormat, Tuan Andi benar, semua ini adalah kesalahanku sendiri. Aku akan menanggung akibatnya. Andi Rewa lalu bertanya, siapa yang kau bawa datang malam ini? Sepertinya aku tidak melihat ada yang menemanimu. Ahmad Saidi segera menjawab, aku datang sendiri kali ini. Andi Rewa kembali bertanya, kenapa tidak membawa Malik? Malik adalah sahabat terbaik Andi semasa di panti asuhan. Dulu Andi Rewa merekomendasikannya kepada Ahmad Saidi. Ahmad Saidi pun menghormati rekomendasi itu dan menjadikan Malik sebagai sopir sekaligus asisten pribadinya dengan gaji tahunan yang besar dan membuat Malik seolah bangkit dari titik nol dan langsung naik kelas sosial. Ahmad Saidi pun menjawab dengan rasa malu, Tuan Andi, sebenarnya aku sempat ingin membawa Malik. Tetapi belakangan ini banyak orang di Surabaya yang penasaran dan berusaha mati-matian mencari tahu bagaimana bisa aku tiba-tiba tampak jauh lebih muda. Aku sungguh tidak ingin rahasia ini sampai bocor di sana. Jadi demi kehati-hatian aku putuskan untuk tidak membawanya. Sambil menghela napas panjang, dia kembali menyalahkan diri sendiri. Aku memang benar-benar berpikiran sempit, terlalu sempit. Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, dengan kondisi tubuhmu saat ini, hidup sehat selama 50 tahun ke depan pun bukan masalah. Jadi tenangkan dirimu, jangan terlalu terpaku pada jamu regenerasi. Fokuskan tenagamu pada bisnis, perbanyak cari uang dan banyak-banyaklah berbuat baik. Bahkan kalau di masa depan, kau tidak bisa ikut lelang jamu regenerasi lagi, masih ada jalan lain untuk mendapatkannya. Ketika Ahmad Saidi mendengar ini, dia langsung sangat bersemangat dan bertanya dengan penuh antusias, Tuan Andi, apakah kau sungguh-sungguh? Andi Rewa mengangguk dan menjelaskan, Makassar sudah membesarkan aku hampir 20 tahun. Sekarang aku punya sedikit kemampuan. Aku ingin memberikan sesuatu kembali untuk kota ini. Dalam waktu dekat, aku akan mengembangkan banyak proyek kelas atas di Makassar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kota ini dan meningkatkan reputasi globalnya. Salah satu proyek yang sudah pasti adalah proyek properti high-end yang mengusung konsep gaya hidup sehat. Kalau kau bisa ikut serta dalam proyek itu, maka kau juga berkesempatan mendapatkan jamu regenerasi. Ahmad Saidi pun berkata dengan penuh semangat, Tuan Andi, aku bersedia ikut. Mohon beri aku kesempatan. Aku akan pindahkan seluruh bisnisku ke Makassar, membayar pajak di sini setiap tahun, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pembangunan kota. Andi Rewa mengangguk dan berkata, kalau memang itu niatmu, tentu saja aku sangat menyambut. Nantinya proyek-proyek itu akan dijalankan oleh Rappocini Group. Kau bisa pantau dari sana. Ahmad Saidi yang matanya sudah memerah,
menahan air mata sambil berkata penuh haru, "Terima kasih Tuan Andi, terima kasih banyak." Setelah emosi Ahmad Saidi berhasil ditenangkan, Andi pun berkata padanya, "Baiklah, kau istirahat saja dulu di sini. Setelah lelang selesai, kau bisa pulang. Soal yang tadi aku katakan, kau bisa mulai memperhatikan dari sekarang. Aku juga akan memberitahu Nona Desi dari grup Rapocini, agar dia berkoordinasi denganmu kalau ada perkembangan." Ahmad Saidi menunduk penuh syukur sambil mengangguk dan membungkuk. "Terima kasih atas kebaikan Tuan Andi. Aku tidak akan melupakannya seumur hidup." Lalu tanpa ragu dia berkata, "Malam ini juga aku akan langsung kembali ke Surabaya, mengumpulkan semua stafku untuk rapat dan membahas bagaimana cara tercepat memindahkan bisnis grupku ke Makassar. Mulai sekarang, kalau Tuan Andi membutuhkanku atau ingin aku melakukan sesuatu, tinggal perintahkan saja. Aku pasti akan melakukannya sekuat tenaga." Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. "Baik, kau tenangkan dulu dirimu di sini dan benahi sikapmu. Aku pergi dulu." Ahmad Saidi buru-buru menjawab, "Baik Tuan Andi, aku pasti akan memperbaiki sikapku." Andi Rewa mengangguk ringan, lalu melangkah keluar dari ruang istirahat. Begitu Andi Rewa pergi, tubuh Ahmad Saidi langsung lemas dan dia jatuh terduduk ke lantai. Dia pun menarik napas panjang, merasa seperti baru saja melepaskan beban berat. Dia sangat sadar kalau Andi benar. Untuk sekarang dirinya memang belum butuh jamu regenerasi. Tetapi tidak butuh sekarang bukan berarti tidak butuh di masa depan. Kali ini karena emosinya meledak, bukan hanya tidak mendapatkan jamu regenerasi, tetapi juga kehilangan hak ikut serta dalam lelang di masa mendatang. Itu sama saja dengan menutup semua jalan di depan. Untung saja Andi Rewa masih memberinya peluang lain. Kalau tidak, benar-benar akan menjadi penyesalan seumur hidup. Di dalam aula lelang, setelah beberapa barang koleksi biasa berhasil dilelang, Fania kembali ke atas panggung dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas dukungan semua hadirin pada lelang malam ini. Selanjutnya akan menjadi momen yang sangat dinanti-nanti, karena barang berikutnya adalah satu bagian lagi, jamu regenerasi. Para peserta yang berminat harap bersiap untuk ikut penawaran." Begitu kata-kata itu keluar, seluruh aula sontak jadi tegang. Semua orang langsung duduk tegak. Sejak mereka melihat dengan mata kepala sendiri perubahan ajaib pada pria kulit hitam yang meminum jamu regenerasi, semua jadi sangat menantikan kemunculan jamu kedua. Saat ini, tidak seorang pun yang meragukan khasiat jamu itu. Setiap orang mendambakannya dengan penuh gairah. Perbedaannya, ada yang memang benar-benar mampu dan sudah siap berkompetisi. Tetapi ada juga yang sadar bahwa mereka tidak akan mampu membelinya, sehingga terpaksa menyerah walau dengan rasa tidak rela. Fania lalu melanjutkan, "Silakan staf kami membawa jamu kedua ke atas panggung." Seorang wanita pembawa nampan kembali naik ke atas panggung, membawa nampan perak yang berisi jamu yang semua orang idam-idamkan. Setelah menaruhnya dengan hati-hati di atas meja panjang, Fania kembali berbicara. Jamu kedua ini, harga awalnya tetap 100 juta. Aturan kenaikan harga juga masih sama. Kenaikan minimum 10 juta. Para peserta yang berminat, silakan mulai penawaran. Begitu suara itu jatuh, seorang konglomerat Timur Tengah langsung mengangkat tangan dan berseru, "Aku tawar 2 miliar. Sekali bicara langsung melompat dari 100 juta ke 2 miliar, 20 kali lipat dari harga awal. Di lelang manapun ini pasti terdengar gila. Tetapi anehnya kali ini, tidak seorang pun merasa itu berlebihan. Karena semua orang tahu, jamu regenerasi pertama saja sudah terjual dengan harga itu. Tidak mungkin jamu kedua malah lebih murah. Kalau sekarang masih dimulai dari 100 juta dan naik perlahan, justru berarti orang-orang yang di sini pikirannya kurang waras." Benar saja belum sempat Fania mengumumkan nomor penawar,
langsung muncul suara lain. 2,1 miliar, 2,5 miliar, 3 miliar, 3,5 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Dalam hitungan detik, harga langsung melonjak sampai 5 miliar. Namun suara penawaran terus saja terdengar. 5 miliar 10 juta. Masih naik 10 juta 10 juta. Aku tawar 5,5 miliar. Aku tawar 5,8 miliar. Si konglomerat Timur Tengah langsung kebingungan. Tadinya dia pikir dirinya sudah sangat berani dengan langsung menawar 2 miliar. Tetapi siapa sangka ternyata dia hanya menjadi semacam peluru pembuka. Dia bergumam di dalam hatinya, ini benar-benar gila, 5,8 miliar. Berapa orang sih yang bisa membayar sebanyak itu? Dia pun langsung teringat betapa bodohnya dirinya karena gagal menawar jamu regenerasi pertama dan hatinya semakin hancur. Akhirnya dia menggertakkan gigi dan berteriak, 6 miliar, 6 miliar, aku tawar Belum selesai dia bicara, pria yang menawar 5,8 langsung menyela, 6,8 miliar. Si konglomerat Timur Tengah langsung ingin menangis, baru saja berniat mengucap 6 miliar. Kedua kalinya dengan mantap, lawan langsung menaikkan tawaran menjadi hampir 7 miliar tanpa memberi dia kesempatan bicara. Rasa putus asa langsung merambat ke seluruh tubuhnya. Dia merasa mati rasa dan lemas. 6,8 miliar sudah melebihi arus kas yang dia pegang. Artinya dia harus mundur dari lelang ini. Dia pun kembali menampar dirinya sendiri dan mengutuk, bodoh, dasar bodoh. Namun tidak seorang pun peduli pada tindakannya itu, karena gairah di ruangan tidak berkurang sama sekali. Tidak lama kemudian seorang miliarder Amerika angkat bicara. Dia tidak bergerak dari tempat duduknya, tetapi memberi isyarat pada asistennya untuk mengangkat tangan dan berkata, 7 miliar. Yang bicara adalah seorang pria kulit putih berusia 40 tahun bernama Todd. Dia adalah pendiri salah satu perusahaan teknologi terkenal di Silicon Valley. Perusahaan miliknya sudah go public beberapa tahun lalu dan sekarang memiliki valuasi lebih dari 100 miliar dolar. Todd sendiri bukan hanya pengusaha sukses, tetapi juga seorang petualang alam yang gemar tantangan ekstrim. 2 tahun lalu saat musim ski, dia mengalami longsoran salju di Swiss. Walau berhasil selamat, tubuhnya rusak parah dan dia didiagnosis mengalami kelumpuhan total akibat cedera saraf tulang belakang. Mirip dengan yang dialami Ridwan sebelumnya. Meskipun duduknya tampak normal, tetapi dari leher ke bawah tubuhnya sudah lumpuh total. Bagi pria muda yang kaya raya dan penuh semangat, keadaan ini bagaikan neraka di dunia. Selama 2 tahun ini dia sudah mencoba semua metode pengobatan paling mutakhir di dunia, tapi tidak ada satupun yang berhasil menyembuhkannya. Saat mendengar kabar tentang jamu regenerasi, dia pun ikut mendaftar lelang ini dengan prinsip lebih baik membunuh yang salah daripada melewatkan yang benar. Awalnya dia tidak menaruh banyak harapan, namun setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang penderita Parkinson parah bisa sembuh dalam sekejap, dia pun langsung yakin dan penuh harapan akan jamu regenerasi. Harga 7 miliar dari Todd tidak membuat para pesaing lainnya gentar. Pada saat itu seorang miliarder lain mengangkat tangan dan berkata, 7,2 miliar. Wajah miliarder yang sebelumnya menawar 6,8 miliar mulai pucat pasi. Meskipun dia menawar dengan sangat royal, sebenarnya dia bukanlah orang yang benar-benar tidak peduli uang. Batas kemampuannya hanyalah sekitar 8 miliar. 2 kali kenaikan harga yang dia lakukan sebelumnya bertujuan untuk menakuti para pesaing sebelum menyentuh batas kemampuannya. Kalau yang dilelang hanyalah barang biasa, taktik ini mungkin masih bisa berhasil. Tetapi sekarang yang dilelang bukanlah sekedar barang, melainkan umur panjang. Bagi para penderita penyakit mematikan, mendapatkan seperempat saset jamu regenerasi ini sangat mungkin bisa menyembuhkan total. Meskipun mungkin tidak akan membuat mereka kembali muda,
Namun kalau penyakit mematikan itu bisa disembuhkan, maka hidup mereka bisa diperpanjang bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Bagaimanapun juga sebagian dari mereka baru berusia 50 atau 60 tahun. Setelah terkena penyakit parah, sebanyak apapun uang yang mereka miliki, hanya bisa memperpanjang hidup beberapa tahun. Tetapi kalau penyakitnya sembuh total dengan kekayaan mereka, hidup hingga usia 80 atau 90 tahun bukanlah hal sulit. Jadi yang ada di panggung itu sebenarnya bukan jamu regenerasi, tetapi umur panjang yang bisa digunakan siapa saja. Dalam situasi seperti ini, tidak peduli taktik psikologis apa yang digunakan, semua orang hanya punya satu pikiran. Walaupun harus menghabiskan seluruh dana yang mereka miliki, mereka harus mendapatkan jamu regenerasi itu. Namun di antara kerumunan masih ada beberapa orang yang terlihat cukup tenang dan belum ikut dalam penawaran. Orang-orang ini bukannya tidak punya kemampuan untuk bersaing, tetapi mereka menahan diri untuk menawar butir terakhir. Di antara mereka ada Noah Winata dan Bernard Arnault. Selain mereka ada juga beberapa peserta lelang lain yang kekayaannya terlihat tidak mencolok saat pendaftaran. Saat proses pelaporan aset dan verifikasi dana, mereka hanya menunjukkan sebagian kecil kekayaan mereka. Itulah sebabnya laporan kekayaan mereka hanya sekitar 100 miliar. Namun kenyataannya, mereka adalah para miliarder sejati yang sangat kuat. Di antaranya ada seorang pria parubaya yang wajahnya tampan. Dia menyilangkan tangan di dada dan sejak awal tidak pernah mengangkat tangan, bahkan tidak terlihat berniat untuk menawar. Namun matanya terus menatap dingin ke arah jamu regenerasi di atas panggung. Pada saat itu, seorang pengikutnya berbisik pelan, "Tuan, melihat tren saat ini, sepertinya jamu regenerasi terakhir nanti bisa tembus ratusan miliar." Pria parubaya itu mengangguk pelan dan berkata dengan ekspresi datar, "Berapapun harganya nanti, kita harus mendapatkan jamu regenerasi itu dengan segala cara." Sementara itu, penawaran masih terus berlanjut. Harganya sudah mencapai 8,8 miliar. Setelah mencapai angka ini, suara penawaran jelas mulai berkurang. Walaupun semua yang hadir adalah orang kaya, namun yang bisa mengeluarkan 8,8 miliar tidaklah banyak. Miliarder yang menawar 6,8 miliar tadi menundukkan kepala dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca dan akhirnya dia menyerah. Saat itu, Todd menggertakkan giginya dan menaikkan harga menjadi 9 miliar. Segera setelah itu, seseorang menambahkan 100 juta di atas tawaran Todd. Todd yang sudah siap menghadapi perang penawaran, langsung membalas dengan menaikkan harga menjadi 9,2 miliar. Keduanya saling kejar harga, satu demi satu, hingga akhirnya harga mencapai 9,9 miliar. Pada titik ini keduanya sudah seperti bertaruh nyawa, siap untuk berperang sampai mati. Sementara itu peserta lainnya mulai menghitung-hitung situasi. Beberapa orang berpikir, kalau jamu regenerasi kedua ini mungkin akan menjadi yang termahal malam ini, karena efek semangat dari jamu pertama tadi masih membekas. Banyak orang yang kehilangan kendali dan ikut berebut secara impulsif. Jadi, kalau seseorang bisa mendapatkan jamu regenerasi pada tahap ini, kemungkinan besar dia adalah orang terkuat, di luar mereka yang mengincar bagian utuh yang terakhir. Dengan begitu, lebih baik membiarkan dia segera memenangkan bagian kedua, agar pada dua bagian berikutnya harga bisa menjadi lebih rendah. Karena pikiran inilah, beberapa orang yang sebenarnya masih mampu menaikkan harga pun memilih untuk mundur. Namun kesalahan mereka adalah mereka semua mengira diri merekalah yang paling pintar. Padahal ternyata cukup banyak orang yang berpikiran sama. Akhirnya saat Todd menaikkan harga menjadi 10 miliar, penawar terakhir itu pun menyerah. Dia merasa setelah lawan terkuat mundur, dialah yang paling kuat di ruangan ini. Apalagi tadi dia mampu meladeni duel 1 lawan 1
dari harga 9 miliar ke 9,9 miliar. Para peserta lain jelas sudah tidak mampu bersaing. Dengan begitu, kalau dia mendapatkan jamu ketiga nanti, mungkin cukup dengan 9 miliar saja. Lebih hemat 1 miliar, meskipun di pelelangan gila seperti ini, uang sudah tidak berarti lagi. Tetapi 1 miliar di luar sana tetaplah jumlah yang sangat besar. Kalau bisa dihemat, kenapa tidak? Pada saat ini barulah Fania punya kesempatan untuk menyampaikan harga. Harga 10 miliar membuatnya sangat terkejut. Diam-diam dia mengelap keringat di tangannya dengan tisu, lalu mengangkat palu kayu dan berkata, "Penawar nomor 071 saat ini mengajukan harga 10 miliar. Apakah ada yang ingin menawar lebih tinggi? Kalau ada, silakan angkat tangan agar aku bisa melihat." Seluruh ruangan sunyi senyap. Fania mengangguk pelan dan tersenyum. "Baik, 10 miliar untuk pertama kalinya. 10 miliar untuk kedua kalinya. Ini adalah jamu regenerasi kedua malam ini. Kalau ada yang ingin bersaing, mohon segera ambil keputusan." Tetap tidak ada respon. Fania melanjutkan, 10 miliar untuk ketiga kalinya. Terjual. Selamat kepada penawar nomor 071, jamu regenerasi kedua ini menjadi milik Anda. Begitu palu diketukkan, Todd, sang pengusaha muda dari Silicon Valley, menangis haru hingga air matanya mengalir. Banyak orang langsung menoleh kepadanya dan beberapa orang segera mengenalinya. Todd bukan hanya terkenal di Silicon Valley, tetapi juga cukup dikenal di seluruh dunia. Dia sering muncul di berbagai media internasional dan dianggap sebagai salah satu pengusaha muda paling berprestasi di dunia. Berbeda dengan para miliarder hantu yang kekayaannya berasal dari warisan turun-temurun dan tersebar di berbagai bidang serta lokasi. Pengusaha muda seperti Todd membangun segalanya dari nol dan akumulasi kekayaannya terjadi dengan sangat cepat, sehingga sulit untuk tetap rendah hati dan tidak dikenal. Karena tidak bisa menyembunyikan diri, maka saat berita bahwa Todd mengalami kecelakaan di Swiss dulu tersebar, beritanya langsung menjadi headline global. Mirip seperti saat Michael Schumacher mengalami kecelakaan saat bermain ski. Maka saat orang-orang mengenalinya, mereka langsung teringat kalau Todd pernah mengalami kecelakaan ski serius dan telah mengalami lumpuh total di bagian atas tubuhnya. Kini semua orang menahan napas penuh harap. Mereka sangat ingin tahu kalau jamu regenerasi bisa menyembuhkan Parkinson, apakah jamu itu juga bisa menyembuhkan kelumpuhan tulang belakang yang secara medis mustahil untuk sembuh? Penyakit kelumpuhan tinggi, high level paraplegia, meskipun dalam dunia medis dianggap tidak bisa disembuhkan, namun bagi jamu regenerasi justru terasa seperti menggunakan pedang untuk membelah sebutir telur. Terlalu mudah. Bagi Ridwan, kasus semacam ini sudah sangat familiar. Luka yang pernah dia alami dulu hampir sama persis seperti yang diderita oleh Todd. Namun waktu itu Andi hanya menggunakan setengah saset jamu penghancur gumpalan darah untuk menyembuhkannya. Padahal tingkat jamu penghancur gumpalan darah jauh berada di bawah jamu regenerasi. Jadi 1/4 saset jamu regenerasi sudah lebih dari cukup untuk mengobati penyakit semacam ini. Saat itu Todd dengan bantuan pengawalnya yang kekar langsung menelpon bagian keuangan perusahaannya dan segera memerintahkan agar uang sebesar 10 miliar langsung ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh pihak lelang. Setelah pembayaran diterima, Fania pun membuka suara. Bagian keuangan baru saja memberitahu bahwa pembayaran sudah dikonfirmasi. Selanjutnya, kami persilakan peserta nomor 071 naik ke atas panggung dan meminum jamu regenerasi yang kedua di hadapan semua orang. Todd yang sudah tidak sabar lagi memberi isyarat dengan matanya kepada pengawal di sebelahnya, yang kemudian segera mengangkatnya dari kursi. 2 tahun mengalami kelumpuhan tinggi sudah membuat tubuh Todd sangat
kurus lemah. Otot-ototnya terlihat sangat menyusut karena efek samping jangka panjang akibat kehilangan kemampuan bergerak. Meskipun dia terus menjalani pelatihan rehabilitasi terbaik, hal ini tetap tidak bisa dihindari. Saat ini, meskipun Todd memiliki tinggi badan sekitar 180 cm, berat badannya bahkan tidak mencapai 50 kg. Pengawalnya dengan mudah mengangkatnya ke atas panggung. Di atas panggung, Vania sudah menyiapkan sebuah kursi yang diletakkan di depan meja tempat jamu regenerasi dipamerkan, agar Todd bisa duduk dan meminum jamu tersebut dengan nyaman. Bagi pihak penyelenggara yang selama ini selalu bersikap dingin dan tegas, hal ini bisa dianggap sebagai bentuk perlakuan khusus yang cukup manusiawi. Todd tentu sangat bersemangat. Begitu duduk, dia langsung bersiap membuka mulutnya lebar-lebar, tidak sabar menanti saat jamu regenerasi masuk ke tubuhnya dan dirinya bisa kembali berdiri.